Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Hao ni hao semuanya. Kali ini kita bakal lanjutin manhwa Negerinya Para Penyihir. Kita masuk di part 17. Di video sebelumnya, setelah melakukan pendataan penduduknya dengan bantuan Soraya yang menggambar wajah penduduknya, Roland juga membuat sebuah permainan kartu yang langsung digemari oleh para penyihirnya. Selain itu, Roland yang mengatakan ada kemungkinan bahwa dia akan menikahi seorang penyihir langsung membuat Night Angel kegirangan. Di awal video ini, setelah semua pasukan berbaris dengan rapi menghadap Roland pun menuturkan, "Salam kalian semua, sudah bekerja." Namun, baru saja Roland akan menyampaikan pidatonya, tiba-tiba saja Iron X melompat dan menerjang ke arahnya. Sontak hal itu pun membuat Bangkes Carter yang menyadari gerakan anehnya langsung berlari ke depan Kang Roland bersiaga dengan tubuhnya sembari berteriak, "Awas, penduduk yang mulia!" Namun ternyata Iron X bukanlah ingin menyerang Roland, melainkan malah bersujud tepat di depan Echo. Di sujudnya, ia berkata, "Ketua klan." Perkataannya pun sontak mengejutkan Bangkes Carter, Roland, bahkan Night Angel yang tengah bersiaga di kabutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Iron X bertingkah seperti itu ketika melihat Echo di sana? Kita kembali jauh ke belakang, ke sebuah tempat yang seperti arena pertarungan yang dikelilingi oleh kobaran api yang menyala. Dan di tengah arena itu terlihat dua orang pria yang sedang bertarung. Sayangnya, pertarungannya berjalan berat sebelah, di mana pria yang memegang senjata bisa dengan mudah mengalahkan lawannya yang tidak bersenjata apapun. Di saat pria tak bersenjata itu tumbang, di pinggir arenanya ada seorang gadis yang sedang dipegangi oleh dua pria berteriak dengan putus asa, "Kakak!" Yap, gadis itu adalah Echo, dan pria yang tadi tergeletak adalah kakaknya. Mendengar teriakannya, pria bersenjata yang telah mengalahkan kakak Echo, sebut saja Kurak, langsung berjalan mendekat padanya dan dengan sombongnya menuturkan, "Wow, jadi anggota terakhir dari klan Osa? Apa anak perempuan dari ketua klan mau ikut serta dalam duel sakral ini? Berhenti berontak, klan Osa sudah kalah. Lihatlah, ayah dan kakakmu yang sudah kalah olehku. Menurut peraturan, seluruh klanmu akan jadi budakku. Inilah akhir bagi yang lemah." Si darah campuran Mojin Soldier yang klanmu adopsi dan rawat masih punya semangat tampaknya. Lumayanlah ya, klan Osa kalian membesarkan anjing yang bagus. Yap, si Mojin Soldier ini adalah Iron X saat masih muda dahulu. Kemudian, sembari menggerayangi tubuh Echo, Kurak melanjutkan, "Mungkin klan lain mau menampungnya sebelum kujadikan budak. Dan untukmu, kalau lumayan menarik, ya aku jual ke utara. Aku bisa mendapatkan emas yang lumayan." Melihat tingkah Kurak yang sudah sangat kurang ajar, Iron X yang tak rela pun langsung meneriakinya, "Lepaskan dia, bajingan!" Sayangnya, sebelum Iron X bisa menyelamatkannya, salah seorang anak buah Kurak langsung memukul kepala belakangnya yang membuat Iron X terkapar dan mulai kehilangan kesadarannya. Sebelum dirinya benar-benar pingsan, Iron X sempat melihat Echo yang meneriakkan namanya, "Kebago!" Namun sayangnya, Kurak segera menjatuhkannya, lalu menaikinya sembari berteriak, "Panggil penjual budak dari pelabuhan Clearwater, angkut barang berharga, lalu kita pergi." Meskipun nama Iron X sebenarnya adalah Kebago, kita tetap panggil dia Iron X aja ya. Kita kembali ke masa sekarang, yang mana Roland membawa Iron X dan Echo ke ruangan kerjanya untuk menjelaskan penyebab tingkahnya tadi. Iron X pun menjelaskan kejadian yang ia alami seperti yang tadi Owen jelasin, dan sedikit menambahi, "Itu yang terjadi setelah duel. Aku menolak ikut klan lain. Tujuanku satu-satunya menyelamatkan Silver Moon. Sepanjang jalan dari Portsmouth sampai ke pelabuhan Clearwater, ku telusuri banyak pasar budak, tapi tak ada hasil. Siapa sangka dia akan ada di sini denganmu yang mulia." Kemudian sembari berlutut, Iron X melanjutkan, "Yang mulia,
Aku bersumpah pada 3 dewa bahwa aku akan mengikuti perintahmu sepanjang kisah hidupku. Yang barusan, saat aku melihat Silver Moon, aku lepas kendali. Aku gagal mengontrol diri. Tolong hukum aku. Mendengar semua penjelasannya, Roland pun membalas. Cukup, kau bisa berdiri. Sebenarnya, membantu klien kalian untuk balas dendam bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, perkataan Roland langsung membuat RNX terperanjat kegirangan. Yang mulia, apa perkataan Anda serius? Roland pun menimpali. Tentu saja, tapi tidak sekarang. RNX yang kegirangan pun sontak berdiri dan berbalik melirik Echo dengan gembiranya. Ketua, akhirnya nanti kita bisa kembali ke kampung halaman. Meskipun RNX bergembira seperti itu, Echo sendiri malah tampak murung saat itu. Kabago, sudah kukatakan, aku bukanlah ketua klan. Saat itu juga, Roland pun berpikir, dari yang RNX jelaskan, Extreme Shot punya yang aku mau, cairan lengket yang keluar dari tanah, terbakar selama berhari-hari dan tidak menguap. Itu pasti minyak, dan bukan minyak endapan bawah tanah, tapi saluran minyak yang melimpah. Dengan minyak, aku bisa membuat mesin berbahan bakar. Kalau menggunakannya dengan bijak, kita bisa merubah dunia seperti yang sudah kukenal. Dan dengan memberikan kekuasaannya pada klan Osa, aku mungkin bisa mendapatkan suplai minyak yang stabil tanpa harus bayar ekstra. Meskipun Roland sangat kegirangan dengan hal itu, dirinya masih bisa mengontrol sikapnya, lalu menuturkan, nah sekarang, setelah aku naik tahta, akan kuberikan kesempatan agar klan Osa bisa mengklaim Extreme Shot. Mendengar hal itu, RNX pun dengan sopannya membalas, terima kasih yang mulia, keinginanmu adalah perintahku. Kemudian dengan wajah seriusnya, Roland menimpali, tapi RNX, aksimu hari ini melanggar peraturan pasukan utama. Kau dihukum 2 hari penjara. Tentu saja perkataan Roland sontak membuat Echo terkejut. Meskipun begitu, RNX tetap menerimanya. Aku, RNX, menerima hukumannya. Kita beralih kembali ke lapangan latihan, di mana para pasukan utama terlihat sedang beristirahat. Saat Roland memanggil RNX ke ruangannya, salah seorang prajurit di sana, sebut saja Usep, terlihat mendekat pada ketua timnya, lalu bertanya, Tuan Ksatria, apa yang akan terjadi pada Kapten RNX? Aku kaget dengan aksinya tadi. Mendengar hal itu, ketua timnya, sebut saja Kemis, yang sedang mengelap senapannya membalas, sudah kukatakan berulang kali, jangan panggil aku Tuan, panggil aku ketua tim. Yang mulia sudah menegaskan tentang pentingnya memanggil sang lain dengan menyebutkan pangkatnya. Kita berdoa saja, semoga yang mulia tidak terlalu kejam pada RNX. Usep pun menimpali, aku lupa. Maaf ketua tim, aku juga berharap begitu. Aku sudah pernah bicara sendiri dengan yang mulia, dan beliau tidak seperti kebanyakan bangsawan yang lain. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi yang mulia terlihat berbeda dari bangsawan lainnya. Oi, yang mulia sudah kembali. Mendengar teriakan Usep, ia menyadari bahwa Roland telah datang kembali ke sana, yang ditemani oleh Bangkes Carter dan Echo. Para prajurit pun langsung berbaris dengan rapi. Kemudian, Bangkes Carter pun mengambil alih komando. Perhatian? Dengan serentak, para prajurit itu menjawab, siap, Pak. Meskipun sedang berbaris, Usep yang penasaran karena tidak melihat RNX di sana, langsung berbisik pada ketua tim di sampingnya. Hei, ketua tim, aku tidak melihat Kapten RNX dengan mereka. Jangan dia... Sebelum Usep menyelesaikan kalimatnya, ketua tim Kemis pun langsung menghentikannya. Shh, diam kau budak. Kemudian, di hadapan para prajurit itu, Roland pun melangkah maju dan dengan tegas menuturkan, latihan kalian terhenti tadi. Setelah kau selesaikan tujuanku, silahkan lanjutkan latihan kalian. Wanita di samping gue ini adalah penyihir Echo. Dia saudari jauh RNX. Karena aksi RNX, dia dihukum penjara selama 2 hari. Sekali lagi ku tegaskan, kalian semua adalah prajurit terbaik pasukan utama. Aturan paling penting bagi seorang prajurit adalah mengikuti perintah. Apa sudah jelas? Dengan serentak, para prajurit itu pun berteriak, "Iya, yang mulia!" Kemudian, Roland melanjutkan. Sesi latihan berikutnya akan dibantu oleh Echo. Ia akan mensimulasikan lagu yel-yel. Echo akan menirukan berbagai macam suara, termasuk instrumen musik.
Yel-yel yang ia simulasikan akan menjadi komando yang harus kalian ikuti. Semua orang harus bergerak bersamaan dengan drum yang mana menjaga semuanya untuk tetap dalam formasi. Dalam perang, Eko akan berdiri di belakang kalian semua. Dia akan bertindak sebagai panji untuk pasukan utama. Tugas kalian adalah untuk melindunginya apapun yang terjadi. Sekarang, dia akan mendemonstrasikannya. Tepat setelah Roland menyelesaikan pidatonya, Eko pun melepas jubah yang dikenakannya dan mulai menyanyikan yel-yelnya. Jika sebelumnya OE pakai bahasa Inggris, kali ini pakai bahasa Indo aja ya. Kita semua penembak jitu, setiap peluru mengalahkan musuh. Kita semua prajurit dengan sayap, tidak takut gunung tinggi atau laut dalam. Dalam rimbunnya hutan, kawan kita membangun kemah. Di gunung tinggi, tak terhitung saudara kita di sana. Meskipun awalnya para prajurit itu kebingungan, sering yel-yelnya dinyanyikan. Mereka semua menyelaraskan gerakan latihannya dengan tempo yel-yelnya. Saat itu, sembari melihat para prajurit bergerak beriringan dengan yel-yelnya, Roland pun berpikir, lagu yel-yel ini untuk menginspirasi orang-orang di medan perang. Lagu perang yang mendorong orang-orang untuk terus bergerak maju. Waktu pun berlalu, kita beralih ke sebuah benteng kayu persembunyian Putri Garcia. Malam itu, di saat para penjaga sedang berjaga di luar benteng seperti biasanya, tiba-tiba saja dari kabut tebal yang mengelilingi bentengnya, muncul puluhan anak panah yang langsung menghujani para penjaga itu. Sontak hal tersebut pun membuat salah seorang penjaga di sana berteriak, "Serangan musuh!" Sayangnya, teriakan peringatannya kalah cepat dengan anak panah yang terus menghujani mereka. Tak jauh dari bentengnya, di sebuah bukit yang berada di timur bentengnya, terlihat Timothy Wimbledon yang sekarang telah menjadi seorang raja di kerajaan Grey Castle, sedang menunggangi kuda ditemani Duke Francis dan Duke Frankus di kedua sisinya, juga lengkap dengan ribuan pasukannya yang bersiap menunggu perintahnya. Melihat rencana kejutannya berhasil, Duke Franz pun tersenyum kegirangan. "Yang mulia, kalkulasi Anda hebat. Adikmu pasti masih tidur lelap." Timothy pun membalas, "Kalau begitu, kurasa dia sudah bangun sekarang." Sembari memandang bentengnya, Timothy berpikir, "Aku sengaja mengirim pengalihan ke jalan utama, sedangkan aku membawa ksatria elit masuk dari timur. Semua itu untuk membuatnya lengah." Kemudian, setelah melihat keadaan bentengnya yang mulai terang karena obor yang menyala-nyala, yang menandakan bahwa orang-orang di sana telah menyadari serangan tadi, Timothy pun melirik ke Duke Francis, lalu menuturkan, sepertinya dia mau kabur. Walaupun jika dia ingin lari, tidak mungkin baginya untuk bergerak pada malam hari. Mendengar hal itu, Duke Franz pun setuju dengannya. "Benar sekali yang mulia, menarik mundur pasukan di malam hari adalah pantangan besar. Kalau dia benar-benar melakukannya, para pasukan itu akan mudah dihancurkan." Kemudian, Timothy yang merasa bahwa Garcia telah berada dalam genggamannya pun menimpali. Mengenal Garcia, dia tidak akan diam dan mati bersama penduduk kota, tapi malah sudah pergi lari sendiri. "Adikku sayang, pergilah dan lari. Bahkan sekalipun kau sampai ke pelabuhan Clearwater, kau masih tidak akan bisa lari dari kemarahanku." Saat kemudian, Duke Franz yang sampingnya pun menuturkan, "Yang mulia, menurut rencana kita, sudah waktunya untuk berpisah. Aku akan bawa serangan ke kota Eagle, dan yang mulia pergi mencari yang memberontak. Saat aku sudah kalahkan kotanya, aku akan segera menyusul Anda dan Garcia." Mendengar hal itu, Timothy pun menganggukkan kepalanya, lalu berteriak, "Dengar, kibarkan bendera kerajaan Grey Castle. Ikuti rajamu, hancurkan si pengkhianat Garcia. Serang!" Dengan teriakan itu, para pasukannya pun langsung mengikuti Timothy untuk membantai habis para prajurit Garcia yang melewati bawah bukitnya. Dan di saat pembantaiannya berlangsung, Duke Franz memimpin beberapa puluh prajurit berkuda untuk menyerang kota Eagle. Tak butuh waktu lama bagi para prajurit berkuda Timothy untuk menghabisi para prajurit Garcia yang memang tak bersenjata karena berniat melarikan diri dari bentengnya. Saat kemudian, sembari melihat para prajuritnya menghabisi pasukan Garcia yang tersisa, Duke Frankus yang menemani Timothy di sisi jalur menuturkan, "Yang mulia, prediksi Anda sempurna. Ini adalah jalur tempat mereka mundur.
Sebentar lagi, kita bisa membubarkan mereka semua. Namun nampaknya Timothy tidak mempedulikan hal itu, dan ia lebih khawatir dengan keadaan Duke Prince yang tak kunjung datang kembali. Sembari memandang jauh ke arah kanannya, Timothy pun bergumam, "Francis, si tua itu, seharusnya dia sudah di sini sekarang. Mungkin dia sedang berpikir bagaimana caranya menyimpan semua harta karun Garcia untuk dirinya sendiri. Mencoba ambil untung atas hubunganmu dengan raja pertama kah?" Namun, gumaman Timothy harus terhenti di saat Duke Prancus berteriak sembari menunjuk ke arah depannya. "Yang mulia, lihat!" Sontak, Timothy pun langsung melihat ke arah yang ditunjukkannya. Dan ternyata, tak jauh di depannya, terlihat segerombolan pasukan lengkap dengan benderanya yang menyeruak dari kabut. Dan di atas pasukan itu, ada seorang yang berdiri menginjak papan yang ditahan pasukannya. Yap, seorang itu adalah Garcia Wimbledon yang dengan penuh percaya diri mengibarkan bendera khas miliknya. Lalu berteriak, "Prajuritku, tak perlu takut. Ratu Clearwater masih berdiri bersamamu." Mendengar hal itu, prajurit yang datang bersamanya pun dengan serentak berteriak, "Hidup Ratu! Berjuang untuk Ratu Kimochi!" Tentu saja, Timothy yang melihat kekompakan pasukan adiknya pun tak bisa menyembunyikan rasa kekhawatirannya yang membuat Timothy menggigit ibu jarinya sembari berpikir, "Garcia, kau tidak lari." Hal yang sudah diduga dari Ratu Clearwater. Tapi ini akan jadi terakhir kalinya kau bisa bertingkah berani. Akan kuhancurkan kau dan pasukanmu. Sementara itu, dikala Pajar mulai menyingsing, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Duke Francis kini telah tiba di kota Eagle. Namun, di saat memasuki kotanya, Duke Prince merasakan ada yang aneh di sana, yang sontak membuatnya berpikir, ada yang salah. Putri ketiga bukanlah orang idiot. Kenapa dia tidak menyuruh seorang pun untuk mempertahankan tembok? Hanya dengan mengulur waktu kami, barulah dia bisa kabur. Di saat Duke Prances sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ia mencium suatu bau yang sangat menusuk hidungnya, yang membuatnya berteriak, "Bau sekali di sini! Cepat, pergi ke aula kota!" Tanpa ia sadari sama sekali, dirinya telah masuk ke dalam perangkap Garcia yang telah mengalirkan semacam cairan mudah terbakar di seluruh selokan kota Eagle. Dan itulah penyebab bau yang tidak sedap itu. Beberapa saat kemudian, di suasana kota yang terlihat sangat teramat sepi, Duke Prances dengan mudah memasuki aula kotanya. Sayangnya, meskipun Duke Prances telah memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah semua ruangan di sana, ia tak menemukan satupun barang berharga. Ditambah lagi, aula kotanya terasa sangat kosong, bahkan tak ada seorang pun di sana. Yang tentu saja membuat Duke Prances merasa kesal karena tak mendapatkan apapun harta di sana. Di tengah kekesalannya, Duke Prances berpikir, tidak mungkin jika Garcia sedang buru-buru mundur. Tak mungkin baginya untuk mengosongkan kastil secepat ini. Dia sudah bersiap untuk meninggalkan kota dari jauh-jauh hari. Tapi, kalau sudah bersiap dari jauh-jauh hari, kenapa tak ada bala bantuan yang dikirim? Atau mungkin Namun, sebelum Duke Prince menyelesaikan pikirannya, salah seorang bawahannya tiba-tiba saja mengejutkannya dengan berteriak, "Tuan! Gerbang utara terbakar!" Sontak, hal itu pun membuat Duke Prince yang terkejut dan kebingungan langsung bergegas keluar dari kastilnya. Dan benar saja, saat ia keluar dari kastilnya, kepulan asap hitam yang disertai oleh abu kayu yang terbakar telah berterbangan hampir di seluruh langit kota Eagle. Meskipun begitu, Duke Prince tetap berusaha untuk tenang. Lalu, memerintahkan bawahannya, "Tenang semuanya! Suruh orang untuk memadamkan apinya." Mendengar hal itu, bawahan di belakangnya pun membalas, Tapi tuan, apinya tidak bisa padam." Tentu saja, hal itu membuat Duke Prince terperanjat. "Apa? Tak bisa padam?" Bawahannya pun menjelaskan, "Iya tuan, air tidak bisa membuatnya padam. Selain itu, juga malah membuat apinya menyebar lebih jauh." Di tengah kebingungannya, prajurit bawahan lainnya pun dengan tergesa-gesa melapor padanya, "Duke Prince, kebakarannya sudah sampai kota. Prajurit kita sudah tak bisa lagi menahannya. Apinya menyebar dengan sangat cepat dan dalam waktu yang sangat singkat." Lagi dan lagi, Duke Prince mendapatkan kenyataan yang sungguh di luar dugaannya.
yang tentu saja membuat dirinya semakin terkejut dan lalu dalam pikirannya sendiri. Api yang tak terpadamkan? Mungkinkah putri ketiga berhubungan dengan penyihir? Dengan pikiran singkatnya, Duke Prince pun berteriak, "Semuanya, jangan panik. Ini api iblis yang dibuat oleh penyihir di bawah pimpinan Garcia. Selama kalian punya batu dewa, apinya tidak akan mempan." Mendengar hal itu, salah seorang prajurit wanita yang merasa lega karena memiliki batu dewa pun bergumam, "Jadi begitu, Anda baik sekali." Kemudian, setelah menaiki kudanya kembali, Duke Prince menjunjung tinggi pedangnya lalu berteriak, "Prajurit, kita keluar dari kota. Ikuti aku." Dengan komandonya, Duke Prince pun memimpin prajuritnya yang masih tersisa untuk melewati kobaran api yang tersebar di seluruh kotanya. "Jangan berhenti. Kita punya perlindungan dari batu dewa." Selang berapa langkah, setelah berteriak seperti itu, tiba-tiba saja dinding rumah yang akan mereka lewati tepat di depannya roboh dengan api yang masih menyala. Menyadari hal itu, Duke Princess yang berada paling depan pun berteriak, "Hot, lompat!" Dengan satu hentakan, kuda yang ditunggangi Duke Princess pun berhasil melewati puing-puing yang terbakar itu. "Oke, kita hampir sampai di gerbang. Cepat!" Sayangnya, Duke Prince dikejutkan di saat dirinya tak melihat satupun prajurit di belakangnya yang ternyata tertimpa dinding rumah susulan setelah Duke Prince melewatinya. Duke Prince yang putus asa pun menatap batu dewa yang dipegangnya, lalu berteriak sekencang-kencangnya, Kenapa batu dewa tidak bekerja? Ya. Namun, di tengah keputusasaannya, Duke Prince kembali tersadar bahwa dirinya harus keluar dari sana hidup-hidup agar bisa membalaskan dendam para prajuritnya yang telah mati di sana. Meskipun kebanyakan rumah di sana telah terbakar habis, bahkan puing-puing kayunya sampai runtuh menimpa jalanan. Dengan usaha payah, Duke Prince berhasil melewati semua itu. Ia berjalan gontai keluar dari gerbangnya sampai terus bergumam, "Batu dewa ini tidak berguna. Itu bukan ulah dari penyihir. Bukan. Sakit sekali, anjing." Namun, baru saja Duke Princess bisa duduk dan menghela napasnya. Setelah melewati kobaran api itu, dirinya kembali dikejutkan saat ia menyadari ada seorang yang telah berdiri tepat di depannya. Dengan gemetaran, Duke Prince menatap orang di depannya sembari bergumam, Oh, orang gurun." Namun, sebelum Duke Prince menyelesaikan kalimatnya, pria di depannya telah lebih dulu mengayunkan senjatanya dan memenggal kepalanya. Cerat. Kita beralih kembali ke medan perang, di mana pasukan Timothy sedang menghadapi pasukan The Garcia yang bertahan dekat bentengnya. Menggunakan pengorbanan yang sedikit mungkin, prajurit berkuda Timothy berhasil menembus formasi bertahan prajurit Garcia. Bahkan, salah seorang prajurit berkuda Timothy yang telah menembus formasi pertahanan pasukan Garcia langsung menerjang masuk ke dalam daerah Garcia dan menargetkan putri Garcia itu sendiri. Melihat seseorang prajurit berkuda yang menuju ke arahnya, Garcia yang tengah duduk cantik pun langsung memerintahkan kedua penjaganya untuk membereskan pengacau yang menerobos itu. Awalnya, jalannya pertempuran itu masih berimbang. Namun, di tengah-tengah pertempurannya, tiba-tiba saja pasukan tombak Timothy yang tengah bertarung di garis depan dikepung oleh orang-orang gurun dari wilayah South Hermos yang mengibarkan bendera dari Garcia. Tentu saja, keadaan tersebut langsung membalikkan keadaan pertempurannya, di mana pasukan Timothy yang kelelahan karena telah bertempur dari awal harus menghadapi prajurit gurun Garcia yang baru muncul di tengah pertempurannya. Meskipun sudah bertahan sebisanya, pergerakan pasukan gurun Garcia yang begitu agresif bisa dengan mudah memporak-porandakan prajurit Timothy. Dan kini, mayat demi mayat pun berceceran di sana-sini, memenuhi medan perangnya. Kebanyakan dari mayat-mayat itu tentu saja dari pasukan Timothy yang tak bisa menandingi kekuatan pasukan dari sobat gurun Garcia. Tentu saja Garcia sendiri yang sudah memperkirakan akan hal itu hanya tersenyum memandang kakaknya Timothy yang berada jauh di belakang pasukannya. Timothy sendiri nampak sangat panik melihat pasukannya yang dibantainya habis-habisan. Saking paniknya, dirinya sampai tak bisa membuat keputusan dengan baik. Tiup trompet, suruh prajurit membuat kelompok baru." Mendengar hal itu, salah seorang prajurit di sampingnya pun membalas, "Ya, yang mulia,
itu sudah terlambat. Kemudian, setelah berpikir keras dengan otaknya, akhirnya Timothy pun memilih untuk meninggalkan pertempurannya. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, "Semuanya, mundur!" Tepat setelah itu, Timothy pun memimpin pasukan yang tersisa untuk mundur dari sana. Di jalannya, ia sempat melirik ke belakang, ke arah Garcia sembari berpikir, "Garcia, kubiarkan kau rasakan kekalahan lain kali. Tunggu saja." Di sisi lain, di kota perbatasan, di ruangan kerjanya, terlihat Roland yang sedang mencoret-coret sebuah kertas sembari berpikir, serangan tiba-tiba dari Longsong Stronghold pasti akan datang. Karena mereka pikir setelah kami selamat dari bulan serangan monster, kami tidak akan punya kekuatan untuk melawan balik. Tapi kami sudah bersiap. Walaupun bubuk mesiu tak tersisa banyak di gudang, seharusnya masih cukup untuk memukul balik serangannya. Haruskah aku pindah ke Longsong Stronghold setelah aku menang? Mungkin tidak. Di sana pasti tidak akan bisa santai di sini. Bagaimanapun, mengembangkan kota perbatasan memerlukan tenaga dan sumber daya lebih, yang mana bisa kudapatkan di Longsong Stronghold. Koin emas, bahan baku, pengrajin, aku mau semuanya. Hahaha. Apaan tuh? Lamunan Roland pun harus terhenti karena ia melihat dari jendela ada sesuatu yang melesat ke arahnya. Dan ternyata yang dilihat Roland adalah Lightning yang langsung menubruk Roland hingga terpelanting melewati meja kerjanya. Waduh, kedebrak. Lightning yang menduduki Roland pun membalas, "Yang mulia pangeran, mereka datang." Di sisi lain, beberapa kilometer jauhnya dari kota perbatasan, terlihat sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Duke Ryan bersama para bangsawan Stronghold. Di jalannya, salah seorang bangsawan yang ikut andil dalam penyerangan itu, sebut saja Ucup, mendekat kepada Duke Ryan lalu bertanya, "Tuan, kita akan sampai di kota perbatasan saat pagi. Haruskah kita berhenti dan istirahat malam ini, atau kita akan langsung menyerang?" Mendengar hal itu, Duke Ryan pun meliriknya, lalu dengan senyum liciknya membalas, "Aku lebih suka untuk berbaring di tempat tidur yang besar yang ada di kastil malam ini. Walaupun mungkin tempat tidur di kota perbatasan tak senyaman yang ada di Stronghold." Ejekan Duke Ryan pun langsung disambut tertawa oleh Ucup. "Hahaha, benar. Bagaimana bisa tempat rendahan seperti kota perbatasan menghentikan prajurit hebat kita?" Namun, meskipun begitu, Ayahanda Petrov yang juga ikut dalam penyerangan tersebut nampaknya tak begitu setuju dengan sarannya. "Tuan, pasukan kita sudah berjalan seharian. Semuanya kelelahan. Bukankah lebih baik tahan dulu serangannya? Dan lagi, pangeran itu berhasil melewati bulan serangan monster dengan kelompok penambangnya. Kurasa lebih baik untuk berhati-hati." Tentu saja, Ucup yang tidak setuju dengannya pun langsung menyangkalnya. "Kau masih belum mengerti soal monster ya, Pak Tua? Mereka cuma bahaya kalau di alam liar. Jadi, selama ada tembok, mereka bukan apa-apa. Selain target hidup, mereka bahkan tak bisa merobohkan tembok tak bermutu punya pangeran. Kelihatannya, mereka memang tidak sekuat itu." Mendengar hal itu, Duke Ryan pun menambahi, "Tepat sekali, Cup. Kudengar tahun ini, Hermes diserang oleh segerombolan besar monster hybrid dan hampir kalah. Sepertinya yang ada di kota perbatasan cuma mereka yang tersesat dan berhasil lolos." Saat itu, Duke Ryan berpikir, di samping itu semua, pangeran kedua dan putri ketiga menyerang satu sama lain di Eagle City. Lalu, kota itu hangus terbakar. Pasukan prajurit raja mengalami kekalahan besar kali ini. Ini waktu yang tepat untuk menyatukan wilayah barat, dan aku, Osmond Ryan, akan menjadi raja pertama di wilayah barat. Hahaha. Beberapa saat kemudian, di saat pasukannya sudah berjarak 1 kilometer dari benteng terluar kota perbatasan, dengan penuh percaya diri, Duke Ryan pun menuturkan, "Kirim pesan untuk pangeran. Katakan, selama dia bersedia untuk menyerah, akan kupastikan keselamatannya saat perjalanan pulang kembali ke ibu kota." Mendengar perintahnya, seorang pria muda, sebut saja Reno, yang kemungkinan adalah anak dari Duke Ryan yang telah mengamati situasinya lebih dulu, ia pun membalas, "Ayah, Duke, pasukan pangeran sudah dalam posisi. Mereka semua bersenjata. Kelihatannya mereka tidak mau menyambut kita." Dan video ini diakhiri dengan, mendengar perkataannya, Duke Ryan pun langsung meminta sebuah teleskop dan melihat situasi bentengnya dengan mata kepalanya sendiri.
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.